Assalamualaikum. Untuk video kali ini, saya ingin berbagi pengalaman memperpanjang SIM saya yang C secara online. Jadi SIM C saya ini expirednya itu tanggal 2 Oktober 2021. Karena saya tidak tahu ya berapa lama prosesnya, maka saya perpanjangnya itu 1 bulan sebelumnya, yaitu tanggal 30 September 2021. Untuk langkah pertama, kalian download dulu aplikasi Korlantas di Play Store. Selain Korlantas, kita juga nanti harus mendownload Erikes dan FC. Jadi pastikan handphone kalian mampu untuk mendownload 3 aplikasi ini. Oke, setelah kalian download dan buka, kalian harus mendaftar memakai nomor handphone yang aktif. Kemudian juga nanti ada verifikasi email. Jadi siapkan semuanya. Kalau sudah, sekarang kita masuk dengan nomor handphone yang tadi kita daftarkan, kemudian juga dengan 6 digit password yang sudah kita buat. Untuk nama kita belum akan ada di bagian atasnya kalau kita belum verifikasi dokumen kita. Jadi sekarang siapkan KTP, kemudian isi sesuai dengan KTP kita. Kemudian nanti kita juga disuruh untuk membuka mulut, mengedip, kemudian mengangguk, langsung difoto. Kalau sepertinya foto kalian merem atau kurang bagus, kalian bisa kok untuk mengulanginya lagi. Oke, kalau sudah, nama kita sudah tercantum di atasnya ya. Sekarang kita klik SIM, kemudian perpanjang SIM. Kemudian kita bisa baca syarat-syaratnya di sini. Contoh adalah yang perlu kita siapkan itu foto KTP kita, SIM lama, kemudian kita buat tanda tangan di atas kertas putih, kemudian difoto, kemudian pas foto dengan background biru. Untuk yang berjilbab, jangan pakai jilbab biru ya. Kemudian itu ada link untuk Erikes untuk tes kesehatan dan FC untuk tes psikologi. Untuk melanjutkannya memang kita harus tes ini dulu ya, jadi nggak akan bisa lanjut kalau belum tes ini. Jadi pertama itu saya buat atau saya klik link Erikesnya dulu. Nah, di sini kita juga harus install sebelum melanjutkannya. Kemudian kita bikin akun lagi di dalamnya dengan verifikasi email juga. Berdasarkan alamat KTP saya yang di Bekasi, itu pilihan untuk tes kesehatannya itu adanya Polda Metro Jaya ya, saya pilih Polda Metro Jaya ya. Kemudian untuk tes kesehatannya itu sendiri, pertanyaan mengenai kondisi kita dengan jawaban ya atau tidak. Kemudian contoh satu lagi tuh pertanyaannya itu apakah kita pernah dirawat, contohnya ya. Kalau kita jawab ya, nanti ada kelanjutannya lagi. Kapan dirawatnya? Oke, jadi kita jawab sesuai dengan yang sebenarnya. Untuk hasil tes kesehatan ini tidak lebih dari 5 menit itu sudah kita terima lewat email. Selanjutnya adalah tes psikologi. Sekarang kita klik yang FC tadi ya. Kemudian nanti ada verifikasi email, ya, daftarnya juga ada sesi foto juga di situ. Nah, kemudian untuk tes psikologi ini kita membayar sebesar 27.000 ya. Kita bayar dulu sebelum melanjutkan tesnya. Untuk pembayaran ini saya ke BNI tapi lewat aplikasi internet banking mandiri. Jadi bisa kok ya tanpa harus ke ATM. Selanjutnya siapkan diri kalian, jangan sampai lapar dan haus untuk menjawab tes psikologi ini karena memang menguras energi dan pikiran kita nih ya. Walaupun jawabannya itu hanya setuju, sangat tidak setuju, atau tidak setuju, sangat tidak setuju, amat sangat tidak setuju, tapi pertanyaannya itu benar-benar membuat bingung ya. Nanti kalian juga bisa tahulah apa namanya pertanyaannya itu bagaimana kalau kalian nanti tes. Tes selanjutnya yaitu tes angka. Jadi kalian akan diberi 10 lembar dengan waktu ya. Jadi 10 lembar ini satu lembarnya berisi 10 soal. Jadi contohnya ada angka dengan urutan A, B, C, D, E ya. Angkanya itu berbeda-beda. Kemudian nomor 1 contohnya kalian dikasih nomor apa namanya itu angka lagi tapi kalian cek ada tidak angka yang hilang. Kalau hilang, contohnya kalau urutannya ada di C, berarti jawabannya itu adalah
C, angka yang tadi ada di C gitu ya. Jadi nanti kalian tahu deh dan merasakan tes ini. Oke, pengalaman saya saat tes psikologi ini ya, kadang itu karena mungkin sinyal atau juga mungkin padat pendaftarnya atau saya tidak tahu ya. Kadang ketika kita jawab itu tidak bergerak, itu apa namanya, jawaban yang kita ketik itu tidak bergerak sama sekali atau stuck. Jadi tunggu saja. Kadang saya suka tutup tuh ya, saya buka aplikasi lain di handphone. Kemudian ketika saya kembali lagi tuh tetap kembali ke lembar soal tadi yang tadi stuck itu ya. Kemudian bisa dilanjut lagi. Ya seperti itulah pengalamannya. Jadi sabar saja ya. Oke, setelah selesai semuanya, kemudian tidak lama saya mendapatkan email bahwa saya memenuhi syarat untuk perpanjang SIM ini. Semua hasilnya sudah terdaftar atau sudah tersimpan otomatis di Korlantas ya. Jadi kita nggak usah bingung mana nih hasilnya, karena otomatis sudah ada di sana. Nah, sekarang waktunya perpanjang SIM. Oke, kalian isi sesuai dengan KTP kalian data-datanya. Kemudian itu nanti perlu juga nomor SIM lama, kemudian expirednya. Kemudian untuk foto, ini saya gunakan foto dari kamera depan HP saya ya. Jadi saya tuh malas untuk edit-edit. Ya udah saya gunakan ini saja ya. Walaupun ukurannya itu 1,86, tapi alhamdulillah keterima. Oke, kita kemudian upload semua dokumen yang diperlukan dan berdasarkan pengalaman saya butuh sampai 4 kali percobaan untuk mengupload semuanya. Jadi yang pertama itu gagal, kemudian kedua juga gagal, kemudian saya jeda dulu ya sebelum mengupload lagi, kemudian saya upload lagi sampai 4 kali, baru kemudian berhasil. Jadi kalau kalian mau upload nanti, kalian coba lagi ya, jangan putus asa kalau gagal, dicoba lagi sampai berhasil. Kemudian untuk SIM itu ada pilihan ya, SIM yang sudah jadi itu mau diambil atau mau dikirim. Saya pilih dikirim. Untuk alamat pengiriman waktu itu saya coba untuk dikirim ke Karawang ya, jadi ke alamat saya yang sekarang ini. Tapi saya sudah coba itu gagal ya. Jadi kurirnya itu tidak muncul. Ya, pengirimannya itu tidak muncul, tapi saat saya ganti dengan alamat yang sesuai dengan KTP, itu baru muncul. Jadi saya kirim ke Bekasi ya, alamat sesuai KTP. Kemudian setelah itu lakukan pembayaran untuk perpanjang SIM dan untuk kurir pengiriman barang. Oke, ini adalah gambaran SIM baru saya. Walaupun di situ ya yang di lingkar itu expirednya itu adalah SIM lama saya ya, tapi tidak usah khawatir karena nanti SIM baru itu otomatis dia akan bertambah itunya ya expirednya menjadi 2026 ya. Jadi selama kita menunggu ini adalah detail dari SIM kita yang akan kita terima. Oke, ini adalah masih diproses ya, tanggal 30 Agustus ini cepat ya diprosesnya. Kemudian saya menunggu hampir 2 minggu ya, ini 17 September akhirnya di packing, kemudian dikirim dan alhamdulillah sudah saya terima SIM-nya.